Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin sidang jamaah sholat tarawih, sholat isya yang dirahmati Allah. Pertama, kita bersyukur kepada Allah, malam ini kita sudah bisa melaksanakan sholat isya berjamaah. Insyaallah dilanjutkan nanti sholat tarawih. Alhamdulillah kita juga bisa melaksanakan sedikit siraman rohani atau ceramah Ramadan yang insyaallah akan kita sampaikan sesuai jadwal. Bapak Ibu, alhamdulillah mushalawat lah bisa kita gunakan seperti yang Abo sampaikan. Kalau musala lah siap, tugas kita adalah mensyukuri. Mensyukuri musala ko bukan hanya sekedar kita membangun musala. Cara mensyukurinya adalah kita datang ke musala atau ke masjid beramai-ramai. Itu cara mensyukuri. Jadi mensyukuri anu musalako adalah kita berusaha semaksimal mungkin sholat berjamaah di musala, mandangan pengajian di musala, buat arisan di musala, alai pokoknya yang rami-rami buat di musala. Nah, tidak di rumah lah. Kalau biasanya di rumah kita buat di musala. Karena musala kan tidak tertutup seperti masjid, agak terbuka. Rapi masalah goro awak di musala, rapi apapun di musala, asal yang dirapikan nang lo. Tapi kalau rapi kamar rampas tanah orang tidak usah ada masalah. Asal elok apapun boleh awak bicarakan di musala. Itu cara kita mensyukuri musala awak, Bapak Ibu. Alhamdulillah kalau tidak salah boleh lebih 250 jutaan lah ada ditinggal. Iya kan? Walaupun ada utang segitik, ya kan? Utang segitik itu insya Allah bisa lunas, aman itu. Mau ujang, itu ujang lebih lah. Tak pakai titik paujang, titik pasati, ya titik ibu iya kan? Itu insya Allah itu pasamuan. Bapak Ibu, yang penting karena awal Ramadan dulu. Ramadan itu kan bulan suci, Bapak Ibu. Bulan suci. Suci itu artinya bersih. Sama jua air putih. Ketika awak masuk bulan Ramadan, maka Bapak Ibu, awak harus bersih-bersih. Karena yang datang bersih, yang menyambut harus bersih. Sama jua air kalau dimasukkan dalam galih, kalau galihnya tidak bersih, walaupun bulan suci datang, itu tidak bersih. Maka awak harus bersih-bersih. Maka ambo malam ini mungkin secara tidak sengaja kepada bapak-bapak, ibu-ibu, kawan-kawan sadono, kuado selama amangun musala pergaulan, kuado natalopet tersinggung dekanai talatuang dekaturun, aku mohon maaf, tolong dimaafkan. Mungkin kadang-kadang malu lah kan, bagara, talosong dan sebagainya. Ambo mohon maaf. Sebaliknya kalau ada bapak ibu yang salah, kamu ambo anggap tidak ada salah sadolah. Itu memperhatikan di Kagu awak banyak beristighfar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Itu yang banyak. Ketika datang bulan Ramadan, Rasulullah itu yang banyak dibaca apa? Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Itu yang banyak dibaca Nabi. Supaya bersih dari sampai awal Ramadan sampai akhir bersih. Apa arti doa itu? Allahumma ya Allah, innaka sesungguhnya engkau afuun karim, maha pemaaf.
engkau maha pemaaf, tuhibbul afwa, engkau senang kepada kemaafan. Tuhibbul afwa fa'fu anna, maka maafkanlah kami ya Allah. Tuh, berasih ke orang, berasih ke Tuhan, baru awak di akhir Ramadan Idul Fitri kembali kepada kesuci itu makasihnya. Jangan beko awak puasa tapi tidak berasih. Itu nanawa. Bapak Ibu, awal lanjutkan nanti malam ini panjang sebenarnya Bapak Ibu. Ambo ambil pembahasan pokok dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ikut terjemahnya. Terjemahnya sekarang ikut baru sekitar 8. Kitab Ihya Ulumuddin itu ternyata setelah diterjemahkan dibalik 8 kali salaweh kono. Kitab aslinya kalau tidak salah mau ada sekarang ikut lah. Bahasa Arab. Itu nama kitabnya Ihya artinya menghidupkan Ulumuddin, ilmu-ilmu agama, dikarang oleh Imam Ghazali, salah seorang ulama besar di tahun abad 1200-an. Ini kanlah 1000 berapa? Tahun 2000 abad berapa ini? Abad 200. Abad 20, sekitar abad 2 balik. Sekitar abad 2 balik ada imam yang paling terkenal sesudah Nabi Muhammad, sesudah sahabat Nabi nanampe, sesudah beberapa tahun, sesudah itu ratusan tahun, ada ulama yang terkenal namanya Imam Al-Ghazali. Beliau menulis ratusan kitab, salah satu kitabnya namanya Ihya Ulumuddin. Kalau Bapak Ibu ingin membalinya kok mahal kok. Ambo kok dapat PDF-nya, ambo print itu termasuk ilegal kok. Tapi yang mendoakanlah ulangan mem-PDF-kannya diberi pahala oleh Allah. Termasuk ilegal kok sebenarnya mencetak apa kok. Tapi doakan kurang apa. Kalau yang orinya bisa dicari di toko buku. Bapak Ibu, yang dibahas dalam kitab kok, kitab Ihya Ulumuddin kok Bapak Ibu, nanti kok diterjemahkan oleh profesor kok. Yang menerjemahkan profesor, maka ikut mau pilih. Ya nak, nama terjemahkan Profesor Tuanku Haji Ismail Yakub MASA, Rektor IAIN Wali Songo Semarang Jawa Tengah sekitar tahun 1980. Beliau rektor, beliau terjemahkanlah buku Ihya Ulumuddin kok salapan kali setelah itu setelah diterjemahkan timbal balik isinya. Bahkan menjalin itu. Makanya Bapak Ibu, cuman kitabku ada penyeracanya. Kitab Ihya Ulumuddin di kawan-kawan sebelah diharamkan membacanya karena ada hadisnya yang tidak sahih katanya. Tapi setelah diteliti memang ada hadisnya beberapa yang sahih. Kalau terjemahnya wak baca dikece aja di bawahnya. Kalau hadis itu tidak sahih, makanya rencak membaca itu dan sahih nangka disampaikan ke orang nan sahih itu. Itu Bapak Ibu. Aku baru memberinya 2 buah kok taluk barunya. Mau coba bawa ke fotokopi para screen kok 200.000 katanya. 200.000. Tinggal 6 lain. Alu takana mampir-pirin lelo. Banyak buku pitinya. Itu Bapak Ibu ya. Dan berdasarkan kitab Ihya Ulumuddin kok katanya Bapak Ibu, di dalam kitab ini ada 4 bagian. Ada masalah ibadah. Ada masalah ibadah. Kemudian ada masalah ibadah apa tuh? Kalau ibadah apa? Apa ibadah? Ibadah itu adalah termasuk kegiatan yang kita lakukan dalam rangka berhubungan dengan Allah. Ibadah mahdoh, sholat, puasa, zakat, haji, ya kan? Sholat, puasa, zakat dan haji itu dalam buku. Kemudian ada bab muamalat. Kalau bab muamalat apa tuh? Muamalat tuh aturan tentang awak dua kali, 2 kali transaksi keuangan. Jadi ada diatur dalam agama sebenarnya, ada dalam kok. Ada tentang munakahat, tentang pernikahan. Ada tentang jinayat, tentang politik Islam ada di dalamnya. Jadi Nantabati kitabnya membahas 4 pokok ibadah, muamalah, munakahat. Munakahat apa itu munakahat? Pernikahan. Itu. Bapak Ibu, apa yang dibahas dalam bab-babnya, aku sampaikan sedikit dulu. Mungkin kalau direkam, kan? Kitabnya itu membahas yang pertama dulu tentang ilmu. Al-Ghazali menjadikan bahwa ilmu yang harus pelajari.
ma yang wajib dipelajari, ma yang tidak wajib dipelajari. Hukum beraja ko, hukum nyawa beraja ko. Hukum beraja kan fardu kifayah, ada fardu ain. Salat tarawih hukumnya sunat ya Bapak Ibu. Mendengar kaji agama itu wajib kok. Jadi kalau menurut Anda lebih wajib mendengarkan pengajian daripada salat tarawih. Maaf ya. Jadi kalau ingin berdebat masalah hukum, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu wajib. Aku di dalil ini dia Ghazali sadun. Anan adalilnya ma ilmu nan fardu kifayah wajib dipelajari tapi tidak satu orang. Ada wajib masing-masing awak. Ada nan dalam itu kitabnya tentang sampai kepada terakhir mana ulama asu, mana ulama sabana ulama, mana ulama su, ulama jahit. Anu ulama itu dibagi Ghazali. Itu masalah bab ilmu namanya Bapak Ibu. Yang kedua ada kitabnya tentang akidah. Tentang akidah. Tentang akidah itu beraja awak tentang sifat 20 ada di situ. Beraja tentang asmaul husna ada di situ. Tentang pokoknya tentang iman kepada Allah ada di situ. Kemudian ada bab rahasia bersuci, rahasia sholat, rahasia zakat, rahasia puasa, rahasia haji. Adab membaca Al-Quran juga ada di situ. Kemudian zikir dan doa. Banyak babnya. Kemudian wirid-wirid. Kemudian adab makan, cara makan. Bab nikah, itu bab-bab yang dipelajari dalam kitab itu. Apa hebatnya kitab kok Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu membaca kitab fikih umpamanya, itu babnya fikih. Tapi kalau pokoknya bab fikih kadang-kadang masuk tasawuf di dalamnya, baca campur-campurnya. Bahas masalah sholat, rukun sholat, tapi ada lo yang tasawuf. Mari mau lagi contoh masalah puasa. Ini mau lagi masalah puasa. Tadi malam aku jalankan kata Ghazali rahasia puasa. Rahasia puasa yang pertama apa tak? Puasa itu setengah kesabar. Yang kedua pahala puasa itu kata Ghazali berapa pahalanya? Unlimited itu artinya tidak terbatas. Tetapi tidak terbatas, tapi bisa tidak dapat semua sekali. Kata Nabi di dalam kitab ko dia sabuinnya dalam kitabnya kam min shaimin laisa lahu, betapa banyak orang yang berpuasa laisa lahu, dia tidak dapat apa-apa. Itu kata Nabi dalam dikutip oleh Ghazali dalam hadisnya. Kam min shaimin, betapa banyak orang yang berpuasa laisa lahu, tapi tidak dapat apa-apa. Ada tuh. Jadi puasa kok aneh Bapak Ibu. Bisa tidak dapat sama sekali, bisa lebih unlimited. Jadi tergantung kepada puasa awak. Laisa bana puasa awak atau tidak. Itu Bapak Ibu ya. Nan ketiga mau tambahkan di siku Bapak Ibu. Rahasia puasa kata Imam Ghazali dalam kitab dalam kitab Ihya Ulumuddin, silakan dibaca nanti. Kalau ada yang telegram ini boleh SMS ambo beko, ambo ada telegram SMS ambo lewat telegram, ambo kirim PDF-nya gratis sampai jilidnya. Tapi membacanya tidak bisa di HP, payah beko. Kalau bisa buka di laptop, bisa dibaca. Tapi kalau nan jilidnya tidak ada umur dulu sudah terjilid nih punya. Rupanya banyak biayanya, kalau tak sempat menjilid satu. Ghazali yang ketiga Bapak Ibu, bau mulut orang berpuasa lebih harum di sisi Allah. Kalau yang mencatat judulnya rahasia puasa Ramadan dalam kurung 2, tadi malam 1. Judulnya rahasia puasa di bulan Ramadan. Kalau yang tadi malam dalam kurung titik 1. Kalau yang ini rapat 2. Ustaz kan mengaji kan tidak ganti-ganti nomor kita masuk ke kitab kan itu bukan Pak Top dari Bapak bawa kitab Ustaz paling tak kamu bawa kitab patang siap ceramah baru berulang lagi nih balik makanya kaji itu harus basam buang. Yang tidak datang rugi pasti rugi ya kan karena kaji basam buang, kalau tidak datang pasti rugi karena kajinya basam buang kok. Nah karena bab ada puasa kok
Apa kau dibahas oleh Ghazali? Tapi tidak sebanyak masalah sholat, haji dan umrah dan sebagainya. Pertama part 2 ini rasio puasa bau mulut orang berpuasa. Tidak kawan bau mulut orang puasa, tidak bau mulut orang merokok. Begonya salah satu. Bau mulut orang yang sedang berpuasa, bukan bau mulut orang merokok. Orang merokok bau itu, tapi tidak itu loh. Bau mulut orang berpuasa lebih harum dari kasturi. Kasturi itu alat ya. Mungkin minyak harum yang paling harum lah. Jadi Bapak Ibu di bulan puasa tidak usah pakai minyak harum. Cukup puasa saja elok-elok awak di sisi Allah awak lebih harum. Makanya aku jarang pakai minyak harum kok. Pernah mau beli minyak harum itu katanya orang rumah. Lah 3 bulan sampai bulan mau itu saja. Aku tidak pernah mau harum itu tidak perlu harum menurut Allah. Kalau harum menurut Allah Allah tuh. Anak menurut orang rumah, menurut yang lain tuh ambil kok kemudian. Allah pakai sabun mandi lah. Tuh. Jadi Bapak Ibu, kenapa harum di sisi Allah? Karena orang yang berpuasa itu, Bapak Ibu, dia dimuliakan oleh Allah. Dimuliakan oleh Allah. Sehingga bau mulutnya pun harum di sisi Allah. Nah, itu rahasianya. Jadi Bapak Ibu, itu rahasia yang ketiga, yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu yang perlu menjelaskan, rahasia puasa Bapak Ibu ini mengusir setan, membuang setan, atau mengusir setan dalam tubuh. Tidak perlu ruqyah. Selama Ramadan kok tidak perlu ruqyah. Puasa saja baik-baik, ikuti aturannya, insya Allah awak langsung di ruqyah. Ada sarno. Iko kecek Nabi. Inna syaitana, di dalam hadis kok dikutip dalam kitab kok ya. Kalau ingin memastikan tidak cari itu Ustaz Charles. Cari lebih kau mau kirim pindah. Ada hadis kok ya. Inna syaitana la yajri min ibni Adam. Itu punya hadisnya. Setan itu kata Nabi yang dikutip oleh Al-Ghazali dan Abu Cali hadisnya sahih. Dan banyak ulama merawikannya, inna syaitana la yajri min ibni Adam majrad dami. Setan itu, itu rahasia dicek. Setan itu, dia itu menempel, mengalir di darah anak Adam. Setan itu sebenarnya Bapak Ibu, siapapun manusianya, ambo, Bapak Ibu, kita sadonyo, setan itu menyesatkan awak di dalam darah awak. Dan dikejar orang sakit saja nampak setan darah awak man sehat kok, setan masih mengganggu awak setiap hari. Jadi kata inna syaitana la yajri min ibni Adam majrad dami. Setan itu mengalir di darah anak Adam, di tempat darah mengalir. Jadi setan itu. Lalu fadayyiku majariham. Maka kata Nabi, sempitkanlah. Dayyiku, sempitkanlah tempat lalunya itu. Ini mengalir di ulir darah apa? Sampai yang sesagunya tu. Begitu cara membuatnya. Pertanyaannya, apa cara menyempikan pembuluh darah aku? Dilanjutkan oleh hadis, fadayyiku majariyahu bilju. Sempitkanlah nadimu itu dengan lapar. Itu rahasia. Apa cara menyempikannya? Denganlah puasa itu kan lapar kan? Nah, maka kesimpulannya puasa itu adalah menyempitkan darah sampai mengalir darah awak dan setan lari. Makanya di hadis lain dikatakan Bapak Ibu, jika datang bulan Ramadan, di hadis lain, jika datang bulan Ramadan, dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka, dikunci setan. Apa maksudnya? Setan lari pontang-panting. Asal puasanya sesuai dengan ajaran Bapak Ibu, itu yang perlu kita sebutkan rahasianya. Bapak Ibu, di dalam sebuah hadis dikatakan
Jikalaulah tidaklah setan-setan itu berkeliling di atas hati anak Adam, niscaya anak Adam itu melihat ke alam malakut yang tinggi. Kalau tidak ada setan lah Bapak Ibu, awak kok bisa nampak malaikat tu, nampak alam di luar alam nan pokok nampak dewa. Tapi karena setan itulah yang menuntui awak. Nah, puasa Ramadan itu rahasia yang kedua adalah menyempitkan pembuluh darah kita sehingga dengan lapar maka setan itu akan lari. Tetapi tentu tidak cukup dengan itu Bapak Ibu, harus kita ikuti aturan berpuasa dengan baik. Jambara nih kok, ini sampai jambara nanti. Boleh. Ayah minum sudah doa sampai jam 9 lo cek berarti. Kita dua. Oke minum ke saya sampai jam 2 nunggu aku. Kita dua nama. Kita dua nama. Kita dua harusnya kok kalau sampai jam 9. Kok tak dua kan tiba kita dua. Ibu-ibu lah banyak tapi tak ada nama kita dua nampak dah. Itulah kelemahannya ibu awak di situ. Sembahyang lah rajin. Tapi pas ustaz ceramah nak ada mau kita dua itu kelemahannya. Padahal ustaznya itu kayak itu. Alhamdulillah. Ialah kacau ibu-ibu di sini. Mudah-mudahan besok ada perubahan enggak? Pada paham. Ialah ustaz. Besok kalau nggak salah kalau cek jadwal kosong nak. Kalau kosong, itu ustaz bisa lain yang bisa. Kalau enggak tuh turun tangan dulu balik. Maka mau bawa kitab kemarin. Pokoknya siap bawa bacaan kitabku sampai manan tabacu gitu. Bapak Ibu mau tambah segitu kita jam 9 lah sembahyang, jam 9 untuk sekali gini kok. Jam 9 pas awak sembahyang. Lah jam 9 pas awak sembahyang. Ada Pak. Cerong menengah ke ada Pak. Bapak Ibu, bahwa puasa nan bisa maafkan setan tadi, puasa nan bisa meraih rahasia tadi, ada dibagi oleh Imam Ghazali dua caranya. Nah pertama secara zahir dulu ada 6 kewajibannya, ada 6 secara batin. Itu makanya. Jadi rahasia tadi, apakah satu orang puasa dapat enggak? Mau katakan enggak? Siapa orang yang bisa menjaga 6 yang zahirnya, 6 yang batinnya kata kitab kau. Mau sampaikan saja secara cepat. Ya, yang wajib nanti kita lakukan dalam puasa itu 6 yang zahir dulu. Iko untuk puasa orang awam. Orang awam kok. Anak-anak tu kalau oleh perkara jual anak-anak kau lah puasa namanya itu. Puasa awam baru. Pertama, menunggu atau mengintip permulaan bulan Ramadan. Awak dulu kan lah lewat kok. Kan waktu tunggu bilo ke poso kan. Bapak Ibu bertanya-tanya itu tuh lah mengintip awal bulan Ramadan. Memang tapi di negara awak itu agak berbeda. Adonan Muhammadiyah, adonan NU, adonan dulu, adonan. Tidak usah lah kita berdebatkan. Tetapi Bapak Ibu bertanya-tanya saja. Bilo hari ke poso, berarti lah bertanya bilo Ramadan itu lah awak lakukan di awal Ramadan. Itu yang wajib kita lakukan setiap awal Ramadan. Nggak bisa awak ikut tidak jalan saja. Abo ikut pemerintah. Kenapa? Karena pemerintah ada hisab, ada ruqyah. Itu umpamanya. Abo ikut Muhammadiyah. Kenapa? Abo lebih percaya Muhammadiyah. Karena di Muhammadiyah itu ada hisab. Itu awak memperhatikan awal Ramadan. Nggak boleh awak niang-niang saja. Ditanya-tanya. Mengintip-ngintip itu maksudnya ditanya-tanya. Yang kedua niat. Niat puasa. Apa niat puasa? Nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri ramadana hadhihi sanati lillahi. Sengaja aku berpuasa besok hari untuk menunaikan kewajiban Ramadan karena Allah. Ada dua pendapat. Ada yang berpendapat ulama sebulan di awal Ramadan kita berniat puasa selama bulan Ramadan. Ada yang berpendapat model itu. Tetapi kalau Imam Ghazali tidak, ini setiap malam kita harus berniat. Kalau mengikuti pendapat Al-Ghazali dan pendapat fikih-fikih yang lain yang mengatakan niatnya dipasang setiap hari. Tapi untuk supaya aman Bapak Ibu, tetap pasang niat untuk
Kok lupa awak sandarkan saja niat awak lah sabulan. Itu niat. Jadi harus berniat. Niat kok kunci ibadah. Kalau tidak ada kesengajaan awak untuk puasa, sah puasa. Bukan hanya puasa, malah seluruh ibadah. Innamal a'malu binniyat. Seluruh amal itu tergantung niat. Makanya Imam Syafi'i, Bapak Ibu, dari bab niat itu panjang pembahasan beliau. Kalau dikaji itu panjang tuh. Bab cara berniat, yang harus ada dalam niat, panjang loh kaji. Itu nanti Pak Noh lah kita minta orang fikir. Kalau aku kan ilmu gado-gado segala segetik ya. Yang ketiga Bapak Ibu, larang memasukkan sesuatu ke dalam rongga, termasuk rongga mulut, rongga hidung, dan rongga-rongga yang lain. Kemaluan. Yang ketiga, bersetubuh di siang hari. Nangka limo mengeluarkan mani secara sengaja. Kamu bacakan saja. Nangka 6 mengeluarkan muntah secara sengaja. Itu yang sahih namanya itu. Kalau lawan lakukan yang nangka lah puasa awak lah. Lah puasa itu puasanya orang awam. Ini anak-anak mbok hindarilah al-karajokan yang limo kok. Lah poso lah menan makannya lah menan minumnya lah poso. Ndak usah lo disuruh lo beko banyak-banyak lah zikir. Ndak usah lah menahan makan sini lah poso. Tapi itu baru puasa wah. Ambo tambah sagete Bapak Ibu, 6 lay untuk yang sifatnya batiniah. Batin kata Imam Ghazali, batin istilahnya. Ndak yang zahir yang kita puasa kali itu. Puasanya khusus. Puasa khususnya apa? Menahan tidak melakukan dosa. Menahan tidak melakukan dosa. Dari mana dosa itu muncul? 6. Pertama kata Ghazali, jago matomu. Menjago kalau gini kan tak jago matu aku ibu bapak ibu pakai ibu jilbab, bapak pakai topi selalu pakai batik tak jago di luar tak ada kalau zaman dulu ya banyak orang naruh pendek inilah jilbab lain tak jago alhamdulillah. Tapi kalau buka HP Pak, kau nak hati-hati awak di bulan. Kamu mengingat ke bapak ibu, ke bapak kamu pribadi. Kalau buka HP, kalau nampak sekali lewat kan sampai. Dan dicari lama-lama dulu. Karena puasa waktu. Itu karena puasa orang saleh karena ini di situ Bapak Ibu. Karena ini di situ orang saleh. Iku ada hadis nonan. Kalau tidak salah tu tadi ada membacakan hadis no. Lai kolah. Kata Nabi di dalam sebuah hadis, an-nazratu sahmun masmumun min sihami iblis. La'anallahu faman tarakaha khaufan min Allah atallah azza wa jalla imanan yajidu halawatahu fi qalbihi. Kata Nabi, pandangan itu kau lebih bareno kamu koyo. Pandangan itu adalah panah beracun. Pandangan awak tu terutama ke lawan jenis itu pandangan beracun. Kata Nabi. Lo tahu pandangan beracun? Setiap di panahan berbahaya itu merusak kawan. Panah beracun dari panah-panah iblis yang telah kena kutuk oleh Allah. Jadi pandangan itu adalah panah beracun dari panah-panah iblis. Maka dalam hadis ini katakan barang siapa yang meninggalkannya, menjaga pandangannya karena Allah, karena takut kepada Allah, niscaya didatangkan oleh Allah Azza wa Jalla kepadanya keimanan yang diperoleh kemanisannya di dalam hatinya. Orang yang bisa menjaga lidahnya, kata Imam kata Nabi berdasarkan hadis yang beliau kutip hadisnya sahih, bahwa orang yang bisa menjaga lidahnya, menjaga pandangannya, maka imannya terjaga. Imannya manis di hatinya. Awak tu karena dosa awak di zaman modern ku ikulah dosa yang paling banyak. Ambo mengingatkan perlu kita bersama, mari kita jago pandangan. Membacakan nangka 2. Itu yang pertama. Menjaga lidah, hati-hati mengecek. Dikurangi lah. Kalau talonsong mengecek dikurangi selama Ramadan. Talonsong awak. Kemudian yang ketiga, menjaga pendengaran. Banyaklah membaca mendengar ayat Al-Quran.
kemudian mencegah anggota-anggota yang lain, tangan kama dilangkahkan, tangan kama diam-diam, kaki kama dilangkahan, ya. Kemudian tidak membanyakkan makanan yang halal pada waktu berbuka. Nah, itu puasa termasuk puasa orang saleh. Maka mau ingat, jangan terlalu banyak makan di bakupo tu. Ambo tadi lama cuba ambo menurut sunnah Nabi. Minum air segala, muambil kurma tigo. Tapi karena bukan Nabi, balik sembahyang maghrib, makan tu balik. Nabi lah selesai itu, awak bertambah makan sesudah maghrib. Berarti Bapak Ibu, kalaupun makan, dijago jangan terlalu, karena itu sumber penyakit utama. Puasa kok menyehatkan, menghapus setan, tapi karena salah makan tadi, lah jadi setan galarido, bakawan jadinya. Gara-gara makanan halal tapi terlalu berlebihan. Itu nasihat kepada orang pribadi tuh, kepada coba sama ya. Nang terakhir, puasa orang yang khusus itu adalah inyo hatinya tetap berharap cemas. Inyo tidak langsung mengatakan dalam puasa 2 hari kok pasti puasa dan diterima oleh Allah. No, tidak boleh begitu. Orang yang saleh, dia akan menganggap puasanya belum tentu diterima oleh Allah. Karena mungkin ada tercali tadi, ada terdengar tadi, ada mengincin orang yang salah. Masih banyak pelanggaran awal lakukan. Kalau puasa dan diterima oleh Allah. Maka sikap awak, makanya sesudah salat kita berdoa. Makanya kalau berdoa, doa pertama Allahumma Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana. Ya Allah, terimalah salat kami dan puasa kami. Alun tentu puasa diterima. Alun tentu. Harap cemas. Itu tandu awal lah bagaimana. Tapi kalau laungin lo kayak sombong, aku puasa pasti sah dah. Itu saja Bapak Ibu. Mudah-mudahan puasa kita diberkahi oleh Allah. Dan apa yang aku sampaikan tadi, rahasia-rahasia Ramadan tadi akan kita dapati kalau syarat wudhu balik tadi. 6 yang zahir, 6 yang bersifat batiniah. Kalau 6 itulah terjaga Bapak Ibu, insya Allah rahasia Ramadan tadi, apakah rahasia tadi bersyukur awak kepada Tuhan, rahasia setan tadi bisa mengusir setan, itu akan kita dapatkan. Demikian saja, mudah-mudahan ada manfaat dan faedah untuk Anda pribadi, untuk kita semuanya, dan insya Allah di lain waktu kita lanjutkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.